Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini. Materinya adalah moluska. Nah, langsung saja. Filum moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak atau lembut ya, soft. Nah, karakter utamanya tentu saja tubuhnya lunak. Terdapat kepala di bagian anterior, kaki di bagian ventral, dan organ-organ visceral di bagian dorsal. Sudah tahu kan anterior, posterior, ventral, dorsal. Silahkan dipelajari kembali arah tubuh ya, bagian-bagian tubuh. Kemudian tubuhnya simetri bilateral, tidak bersegmen, tapi ada juga yang bersegmen yaitu pada kelas Monoplacopora. Memiliki kepala yang memiliki organ reseptor khusus, misalnya tentakel. Kemudian xilem atau rongga mereduksi memiliki dinding tubuh yang tebal berotot. Kemudian terdapat kaki di bagian ventral tubuh. Nah, ada juga yang kaki-kakinya terdapat di bagian kepala. Contohnya pada cephalopoda. Nah, ada tentakelnya di kepala. Kemudian dinding tubuh bagian dorsal meluas. Kemudian lubang anus dan ekskretori umumnya membuka ke rongga mantel, sistem pencernaan berkembang baik, sistem peredaran darah dan jantung sudah memiliki peredaran darah. Kemudian sistem ekskresi dengan 1-2 ginjal, sistem sarafnya terdapat ganglion saraf yang berhubungan dengan cincin saraf dan tali saraf yang menuju ke bagian kaki serta bagian visceral juga mantel. Sistem reproduksinya secara seksual dengan gametogenesis. Jadi untuk moluska ini tidak ada sistem reproduksi yang aseksual ya. Jadi semua menggunakan fertilisasi. Nah, selanjutnya hampir semua memiliki cangkang atau cangkok, kecuali pada Aplacopora dan Cephalopoda. Kemudian fungsi cangkoknya sebagai penyokong tubuh dan perlindungan diri. Nah, cangkok ini dari bahan kalsium karbonat atau CaCO3 yang membangun cangkok ini bagian mana? Yaitu bagian tubuh lapisan mantel. Jadi mantel mensekresikan kalsium karbonat. Nah, kemudian menumpuk, mengeras, membentuk cangkok. Nah, terdiri dari 3 lapisan dari luar ke dalam, ada nacreous, hypostrakum, prismatic, dan lapisan periostrakum. Ini pada bivalvia ya. Nah, ini contoh-contoh spesies dari anggota filum moluska beserta bermacam-macam cangkoknya ya, cangkok atau cangkang. Jadi ada berbagai macam bentuk cangkang, struktur, serta fungsinya juga sendiri-sendiri. Bisa dilihat. Ini. Nah, ini oktopus atau gurita. Nah, terus cangkangnya di mana, Bu? Nah, pada cephalopoda, cangkok atau cangkangnya itu mereduksi. Dan dia tetap memiliki penyokong, tapi penyokongnya berada di dalam tubuhnya dia. Ada yang pernah makan cumi-cumi? Nah, itu kan seperti ada plastik, ada juga yang beberapa keras ya. Nah, itu merupakan penyokong tubuhnya. Nah, ini contohnya cumi-cumi. Jadi cumi-cumi sendiri ada banyak jenisnya ya.
Nah, untuk anatominya, saya akan mengambilkan contoh anatomi yang beberapa saja, tidak semua spesies, karena bentuk spesies, anggota kelas, ordo, dan lain sebagainya berbeda, maka anatominya juga akan berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Tubuhnya, untuk alat geraknya atau badan ya, bagian badannya itu ditutupi oleh mantel. Nah, mantel itu nanti yang mensekresikan kalsium karbonat sehingga membentuk cangkok atau cangkang yang akan melindungi mantel tersebut serta anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, ini contohnya pada gastropoda. Coiled, nah, general anatomy of coiled gastropods. Jadi gastropoda yang memiliki cangkang spiral. Contohnya adalah keong atau bekicot. Ini, nah, pada mulut gastropoda ini dia memiliki radular apparatus atau radula, gigi-gigi ya. Jadi walaupun dia badannya lunak, tapi dia memiliki gigi untuk mencerna makanannya. Nah, ini adalah kakinya. Kaki disebut gastropoda. Gastro itu perut, poda itu kaki. Nah, bisa dikatakan sebagai kaki perut. Jadi perutnya yang digunakan untuk berjalan. Itu gastropoda. Ini mantelnya, rongga mantel. Rongga mantel kalau di sini dilihat, di sini. Terus ini cangkoknya. Nah, ini cangkoknya yang melungker-melungker. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah pada bivalvia atau kerang ya, kerang-kerangan. Nah, jadi ini kerang memiliki dua cangkok setangkep gitu. Nah, kalau dibuka terlihat struktur anatomi yang seperti ini. Ada mantel juga, ada kaki, ini kaki. Jadi kalau pada kerang hidup itu kalau dia dipegang nanti dia akan menutup keras, tapi kalau dibiarkan, nah lama-lama dia akan membuka, kemudian menjulurkan bagian tubuhnya yang merupakan kakinya. Nah, ini untuk bergerak. Biasanya seperti mengusik-usik pasir, nah sehingga dia bisa membenamkan diri ke pasir. Kemudian ini bagian fused siphon. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk makanan ya, memasukkan makanan. Karena kerang ini adalah filter feeder, jadi dia menyaring air. Nah, sehingga karena air itu berisi plankton-plankton atau mungkin zat organik lainnya yang merupakan sumber makanan dari kerang. Nah, kemudian akan difilter oleh kerang ini dan dicerna. Nah, ini anusnya, terus ada usus-usus, lambung. Nah, ada yang pernah makan kerang, jika ada bagian yang hitam-hitam, nah itu merupakan hasil saringannya ya. Biasanya itu nanti dikeluarkan melalui anus. Nah, kadang ada yang seperti pasir-pasir halus gitu. Selanjutnya pada cephalopoda. Tadi ya, kakinya di kepala, kepala di kaki, kaki di kepala. Nah, ini adalah tentakelnya.
Nah, sebenarnya alat geraknya itu ya selain menggunakan tentakel ini, dia juga menggunakan fin, sirip ekor ya. Nah, apabila ini diseksio atau dibelah, dibedah ya, nah akan tampak anatomi yang seperti ini. Tuh. Jadi tentakel ini bisa berfungsi untuk menangkap mangsanya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam mulut. Nah, dicerna. Kadang ada ketika kita makan cumi-cumi itu dalamnya seperti ada ikan-ikan kecil. Nah, itu merupakan mangsanya yang belum dicerna secara sempurna. Ini ada ink sac atau kantung tinta. Nah, tinta ini berfungsi sebagai pertahanan diri. Aplacophora. Oke, selanjutnya ada Monoplacophora sama Polyplacophora, Scapopoda, Gastropoda, Bivalvia, dan Cephalopoda sama. Baik, sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.